Kalau ada orang mengaku cucu Nabi garis lurus laki-laki, sementara haplogrupnya bukan J1A, berarti dia batal secara ilmu pengetahuan. Berarti manuskrip atau catatan keluarga yang dia susun pasti palsu. Syekh Abdul Qadir Al-Kilani atau Al-Jilani adalah orang suci terbesar di dunia Islam. Beliau adalah peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin atau penghidup agama di depan namanya. Beliau diduga memiliki DNA haplogrup JM172 atau J2. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya, karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Sosok yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama lengkapnya ialah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Khalif Musa Zangi Dausat Al-Jilani. Ia lahir di desa Nif atau Naif, termasuk wilayah distrik Jilan. Daerah itu disebut juga dengan Jilan, Kailan, Hilan, atau Al-Jil. Lokasinya masih dalam area budaya Kurdistan, persisnya sekitar 150 km sebelah timur Laut Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pertama kalinya menghirup udara dunia pada waktu Fajar, Senin, 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Ia wafat di Baghdad pada Sabtu, 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah, 1166 Masehi. Menurut Walter Browne dalam bukunya, di Futuh Al-Ghaib des Abdul Qadir, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan, penulis Muslim Jerman, Mehmed Ali Aini, UN Grand Saint del Islam, ABD Al-Qadir Guilani, Paris, 1967, menyebut Al-Jilani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Ia lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh. Ayahnya, yaitu Al-Imam Sayyid Abi Khalif Musa Zangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hanbali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Sedangkan, ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan ushul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan waro. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riadoh dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jilani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin atau penghidup agama di depan namanya. Menurut Von Grunebaum dalam Klasikal Islam, Ahistori 600-1258, Al-Jilani terus menjaga kedudukannya sebagai orang yang suci. Selain itu, tokoh inilah yang pertama kali memegang posisi sebagai pemandu syariah dan tarekat. Dengan begitu, keduanya menjadi harmonis dalam tataran aplikatif. Inilah yang membedakan Al-Jilani dengan Al-Ghazali, yang dipandang para pengamat sebagai pemadu syariat dan tarekat, tetapi hanya secara teoritis. Al-Jilani tak sekadar mengonsep,
tetapi juga bergiat mewujudkannya. Imam Al-Ghazali, setelah mengalami transformasi spiritualnya, mencoba melaraskan ajaran dan spiritualisme Islam. Namun, karena tokoh berjulukan Hujjatul Islam itu lebih sebagai seorang ilmuwan daripada pemikir kerohanian, maka ia terbatas pada ajaran dan aturan, bukan penerapan spiritualisme. Itulah mengapa para pakar sejarah semisal Julian Baldick dalam Mystical Islam, An Introduction to Sufis, menyebut Al-Jilani sebagai seorang sufi yang selalu menghindari teoretisasi yang abstrak. Demikian kekhasan sang syekh dengan salik-salik lain, semisal Al-Ghazali dan sufi-sufi lain yang cenderung larut mengonsep pemikiran sufismenya. Demikian tadi adalah sedikit kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita akan melihat hasil tes DNA Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah dipublis oleh famili Tree DNA untuk mengetahui apakah beliau memiliki haplogroup J1 sehingga syahih bila dikatakan beliau adalah keturunan Nabi Muhammad, seperti teori yang dinyatakan oleh orang yang mengaku sebagai pakar DNA dari kubu Kiai Imaduddin. Kit number 411830 dengan nama Abdul Qadir Al-Jilani, tahun 1077 Masehi, berasal dari Irak, berhaplogroup JFGC 15865. Pada bagian atas tabel yang merupakan induk dari haplogroup tersebut tertulis J2M172, yang artinya JFGC 15865 merupakan subbagian dari haplogroup J2M172. Sehingga tes DNA Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masuk dalam haplogroup J2 bukan haplogroup J1. Bila kita merujuk pendapat ahli DNA kubu Kiai Imad, bahwa seseorang dianggap sebagai keturunan Nabi yang syahih maka dia harus berhaplogroup J1 atau turunannya, maka dengan mengacu pada pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan keturunan Nabi yang syahih. Apakah ada yang mendukung pendapat ahli DNA kubu Kiai Imad? Jika ada yang mengamini pendapat tersebut, maka sungguh kalian sangat sembrono. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana dengan haplogroup keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdasarkan hasil tes DNA famili Tree DNA? Dari sekitar 57 sampel keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah melakukan tes DNA, ternyata memiliki haplogroup yang bervariasi. Ada yang berhaplogroup J1, J2, E, Afrika, L, Afrika bagian timur, O, Asia Timur dan Asia Tenggara, R, Timur Tengah atau Asia Tengah, dan bahkan ada yang T, Asia Barat. Untuk keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berada di Indonesia ternyata semua sampelnya berhaplogroup O. Berikut adalah hasil tes DNA keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.